Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Norma. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Caranya dengan perubahan bentuk atau bagian pada tubuhnya. Pada adaptasi tumbuhan, hal ini ditandai dengan adanya perubahan atau perbedaan pada bentuk daun, batang, dan akar sebagai bentuk adaptasi diri terhadap lingkungannya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Xerofit, 2. Hidrofit, 3. Higrofit. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Ciri-ciri dari tumbuhan xerofit adalah yang pertama, daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Dengan demikian, maka penguapan melalui daun menjadi sangat sedikit. Ciri yang kedua yaitu seluruh permukaan tubuhnya, termasuk bagian daun, tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Selanjutnya adalah batangnya tebal, mempunyai jaringan spons untuk menyimpan air. Dan ciri yang terakhir adalah akar panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas. Contoh dari tumbuhan xerofit adalah kaktus. Jenis tumbuhan yang kedua adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan hidrofit dibagi menjadi 4. Yang pertama, tumbuhan air yang terapung di atas air, mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daun lebar dan tangkai daun mengembang berisi udara. Contohnya adalah enceng gondok. Yang kedua adalah tumbuhan air yang terendam di dalam air, mempunyai dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis ke dalam sel. Contohnya adalah tumbuhan ganggang. Tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air, mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam dalam air dan daun muncul ke permukaan air. Contohnya adalah teratai dan kangkung. Yang terakhir adalah tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, mempunyai perakaran yang lebat dan kuat, sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Contoh dari tumbuhan ini adalah tumbuhan bakau. Jenis tumbuhan selanjutnya adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Ciri-ciri dari tumbuhan higrofit adalah 1. Mempunyai daun yang tipis dan lebar. 2. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. 3. Permukaan daun mempunyai banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Yang keempat adalah batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Contoh dari tumbuhan higrofit adalah keladi, lumut, dan tumbuhan paku. Contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan lainnya adalah 1. Mawar. Mawar memiliki duri pada batang untuk melindungi diri dari gangguan hewan atau manusia. Yang kedua adalah jagung. Jagung akan menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Dan yang ketiga adalah bambu. Pohon bambu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal.
Setelah mempelajari tentang adaptasi morfologi pada tumbuhan, selanjutnya diskusikan beberapa pertanyaan ini dengan teman sekelasmu. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Demikian penjelasan Bu Nurma tentang adaptasi morfologi pada tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih sudah mengikuti kelas Bu Nurma hari ini. Sampai jumpa di kelas Bu Nurma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.